Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Ika Hari dengan NIM B118159. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Jambi. Video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan dan eksistensi dari alternatif penyelesaian sengketa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester alternatif penyelesaian sengketa yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Herlina Manik, SHMKN. Langsung saja masuk ke dalam videonya sebagai berikut. Perkembangan dan eksistensi alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disingkat dengan APS merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya masuk ke sejarah arbitrase di Indonesia. Berbicara tentang arbitrase di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah arbitrase di negeri Belanda. Arbitrase di Indonesia berkembang sejak tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI. Ini bermula 7 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1977. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Marsikal Pursuwanto Asukandar memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI di Jakarta. Dan hingga saat ini BANI merupakan arbitrase dalam bentuk lembaga institusional yang tertua di Indonesia. Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya RV, HIR, dan RBG. Karena semua arbitrase ini diatur dalam pasal 615 sampai dengan 651 RV. Kemudian ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Perkembangan dalam praktek arbitrase terdiri dari 2 jalur, yaitu yang pertama arbitrase ad hoc, di mana para pihak menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada seseorang atau beberapa orang yang bukan lembaga arbiter untuk diputuskan. Dan yang kedua, arbitrase institusional, di mana proses penyelesaian sengketa yang keputusannya ditetapkan oleh satu atau beberapa orang dari lembaga arbitrase. Adapun latar belakang perlunya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia ada 4. Yang pertama, untuk mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan sering berkepanjangan, lama dan biaya tinggi dan hasilnya sering tidak memuaskan. Yang kedua, untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. 3. Untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan. Dan 4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan cepat dan biaya murah. Materi selanjutnya yaitu macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi musyawarah secara berlangsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Kedua, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang terakhir adalah konsiliasi. Hal yang menarik mengenai konsiliasi adalah konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat terdapat keterlibatan pihak ketiga yang netral, yang tidak memihak, yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa melalui konsiliator. Materi terakhir tentang perkembangan alternatif penyelesaian sengketa atau APS di Indonesia.
Perkembangan APS di Indonesia sendiri bukanlah hal baru. APS sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional masyarakat Indonesia yang mengedepankan penyelesaian dengan musyawarah mufakat. Adapun alasan pengembangan APS di Indonesia antara lain, yang pertama faktor ekonomis dengan biaya murah dan waktu yang sedikit. Kedua, faktor ruang lingkup yang dibahas cukup luas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, faktor pembinaan hubungan baik antar manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.